Pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Rakor yang membahas mengenai persoalan hibah dan aset daerah kedua pemerintahan berlangsung di ruang Dulu Hupa kantor gubernuran. Pertemuan yang turut dihadiri pimpinan OPD terkait Pemda Bone Bolango dan Pemprov Gorontalo berlangsung alot, di mana kedua belah pihak terus mempertahankan apa yang seharusnya menjadi aset dari masing-masing pemerintahan. Sekda Bone Bolango Ishak Ndoma yang memimpin pertemuan dari Pemda Bone Bolango menjelaskan setidaknya terdapat 5 poin yang menjadi pembahasan di pertemuan tersebut. Yang pertama yaitu mengenai pelabuhan perikanan Inengo yang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Sekda meminta agar pelabuhan perikanan Tongo juga bisa diambil alih oleh Pemprov Gorontalo untuk dikembangkan sejajar dengan pelabuhan perikanan Inengo. Namun sebagai gantinya, Pemda Bone Bolango meminta agar Balai Benih Ikan Sentra di Desa Bandungan bisa diserahkan ke Pemda Bone Bolango. Selain itu, kawasan industri agro terpadu atau KIAT yang berada di kawasan Danau Perintis juga menjadi salah satu yang dibintakan untuk dihibahkan ke Pemda Bone Bolango. Menurut Sekda Ishak Ndoma, KIAT yang dibangun menggunakan dana pemerintah pusat dan Pemprov Gorontalo tersebut berada di lahan milik Pemda Bone Bolango. Untuk itu diharapkan Pemprov Gorontalo bisa menyerahkan aset yang sudah tidak terkelola tersebut ke Pemda Bone Bolango. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi perihal tentang hibah dan aset daerah antara provinsi dan Kabupaten Bone Bolango. Ada 5 poin yang menjadi pembahasan tadi. Yang pertama adalah persoalan aset Inengo dan perikanan. Itu sesuai dengan undang-undang sudah menjadi kewenangan provinsi, tetapi kami meminta bahwa Inengo ini jangan cuma Inengo yang diminta, juga Tongo. Itu diminta dan harus dibangun semua sama dengan Tongo dengan Inengo sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat nelayan pada khususnya dan masyarakat yang lain pada umumnya. Nah, untuk kelanjutan itu pemerintah Bone Bolango dengan pemerintah provinsi itu ingin dimediasi oleh BPKP dan Ombudsman. Yang pertama perihal baku take over ini aset. Kalau Inengo dan Tongo ini akan diambil alih sesuai dengan kewenangan itu adalah kewenangan provinsi, maka Bone Bolango meminta Balai Benih Induk Sentral BBIS itu diserahkan ke Bone Bolango yang menjadi kewenangannya Bone Bolango, karena itu sesuai dengan undang-undang adalah kewenangan Bone Bolango dalam konteks perikanan budidaya. Itu yang tadi belum sepakat karena mereka masih melihat bahwa itu adalah kewenangan mereka, padahal mereka merubah status. Balai Benih Induk Sentral itu bukan perikanan budidaya air payau. Bagaimana payau itu ada di sana di kaki gunung dekat sungai disebut air payau. Kali payau itu di dekat pantai itu payau, itu cara kursus itu. Yang memangnya kita mediasi ada PKP dengan ini. Nah, tidak hanya itu, juga yang kedua adalah mengenai aset KIAT, itu kawasan industri agro terpadu. Sesuai dengan perjanjian waktu itu masih pemerintah Provinsi Gorontalo, KIAT itu dibangun 3 tripartit, pemerintah pusat, provinsi dengan Bone Bolango. Pemerintah pusat menyiapkan anggarannya, pemerintah provinsi menyiapkan juga anggaran Bone Bolango itu dalam konteks menyiapkan lahan. Tetapi karena sudah sekian tahun sejak ditinggalkan oleh Pak Fadel, KIAT ini tidak beraktivitas, maka Bone Bolango melihat KIAT ini punya potensi besar untuk kita ambil alih, untuk kita kolaborasi dengan pengelolaan Danau Perintis. Kita akan integrasikan antara Danau Perintis itu sebagai kawasan wisata, juga akan kita bangun di sana kuliner, UMKM dan pengembangan industri kecil lainnya. Itu juga masih belum sepakat tadi apakah tanah yang kita kasih ke provinsi atau provinsi yang kasih kita ke bangunan. Nah, poin ketiga yang dibahas yaitu mengenai gedung Badan Diklat yang berada di tanah milik Pemda Bone Bolango.
Ishak Noma mengatakan jika Pemprov Gorontalo berkenan untuk mengintervensi pembangunan jalan ke Pinogu, maka lahan seluas 1,8 hektar tersebut akan diserahkan ke Pemprov Gorontalo. Poin keempat yaitu mengenai kantor eks-metrologi yang sesuai dengan undang-undang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Namun Pemprov Gorontalo yang saat itu masih dipimpin oleh Rusdi Habibi malah menyerahkan aset tersebut ke pemerintah kota Gorontalo. Ishak Ntoma mempertanyakan bagaimana bisa kantor yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango bisa menjadi milik dari pemerintah kota Gorontalo. Mengenai aset eks-meteorologi. Eks-meteorologi itu sesuai dengan Undang-Undang 23 adalah kewenangan kabupaten kota. Nah, setelah itu terjadi, kita jadi tidak jadi merasa kasihan, merasa menyesal kenapa aset yang mestinya dikasih ke Bone Bolango malah dikasih ke kota. Itu yang kita ingin ditinjau kembali kebijakan pemerintah provinsi waktu itu zaman Pak Rusdi Habibi, hingga aset yang berupa meteorologi, alat uji, alat tera itu harus diberikan ke Bone Bolango. Bahkan sebenarnya di situ ada gedungnya. Nah, gedung itu ada di Bone Bolango gedungnya. Kantornya sekarang dipakai oleh pemerintah provinsi, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota. Dan poin kelima yaitu mengenai aset kantor Dinas Pariwisata Bone Bolango yang ada di kawasan wisata pemandian air panas Lombongo. Aset kantor tersebut berdiri di atas tanah milik pemerintah Provinsi Gorontalo. Rencananya Pemprov Gorontalo meminta kantor tersebut untuk dijadikan kantor pusat Geopark Provinsi Gorontalo. Sejauh ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sekda Bone Bolango Ishak Ntoma mengatakan jika sejatinya Pemda Bone Bolango tidak mempermasalahkan apa yang menjadi permintaan dari Pemprov Gorontalo, asalkan hal tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Nantinya Pemda Bone Bolango akan meminta pendampingan kepada pihak BPKP dan Ombudsman untuk menangani persoalan hibah aset antara kedua belah pihak. Wahid Yunus, Gorontalo TV.